Halo, jumpa lagi dengan aku Konal Karatsaurus. Dan di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Outbreak. Film garapan Wolfgang Petersen ini menceritakan tentang penyebaran sebuah virus mematikan yang mewabah di sebuah kota kecil di California. Virus mematikan itu juga bermutasi sehingga mampu menyebar layaknya flu biasa. Hal ini membuat seorang jenderal angkatan darat berencana untuk menghancurkan kota tersebut agar virus mematikan itu tidak menyebar ke seluruh Amerika Serikat. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Bareng aku Konal Karatsaurus, ini dia Outbreak. Film ini dibuka dengan sebuah scene perang pada tahun 1967. Terlihat sebuah helikopter militer datang ke lokasi tersebut dengan membawa dua orang dokter berseragam APD. Sebuah penyakit mematikan menyerang camp militer, sehingga banyak prajurit yang terjangkit virus mematikan tersebut. Setelah mengambil darah dari salah satu pasien yang terinfeksi, kedua dokter tersebut kembali ke Amerika Serikat. Di scene selanjutnya, tampak sebuah helikopter menghampiri perkemahan tersebut. Namun, bukan untuk membawa pertolongan, tapi malah menghancurkan camp tersebut dengan sebuah bom. Waktu jauh berpindah dari tahun 1967. Seorang dokter angkatan darat bernama Sam ditelepon oleh atasannya yang bernama Billy. Billy mengatakan bahwa ada wabah level 4 yang akan segera mereka hadapi. Sam menyiapkan pasukannya, yaitu dua orang dokter militer bernama Mayor Casey dan Mayor Salk. Mereka tiba di lokasi tersebut dengan menggunakan pakaian APD lengkap. Mereka menyaksikan bagaimana keadaan sebuah desa yang ditimpa sebuah wabah penyakit. Saat memeriksa orang-orang yang sakit, Salk tidak tahan melihat kondisi pasien yang meninggal. Salk muntah dan terpaksa membuka helmnya. Namun seseorang muncul di hadapan mereka dan mengatakan bahwa virus tersebut tidak menular di udara. Setelah menyelidiki tempat itu, Sam, Casey, dan Salk pulang ke Amerika Serikat. Selanjutnya mereka bertiga pergi ke sebuah laboratorium militer untuk menyelidiki virus tersebut. Sementara itu, Billy dan atasannya Donnie memeriksa spesimen virus yang diteliti oleh Salk. Mereka membandingkan virus tersebut dengan virus yang mereka temukan di tahun 1967. Ternyata, virus yang diteliti oleh Salk mirip dengan virus yang pernah mewabah di daerah tersebut pada tahun 1967. Di scene selanjutnya, terlihat seorang pria menyelundupkan seekor monyet dari Afrika ke Amerika. Pria tersebut bernama Jimbo. Saat dalam perjalanan ke sebuah kota kecil di California, Jimbo tidak sengaja diludahi oleh monyet kecil tersebut. Sesampainya di toko hewan, monyet kecil ini mencakar si pemilik toko yang bernama Rudy. Dia menolak untuk membeli monyet itu. Akhirnya monyet ini dilepaskan oleh Jimbo ke hutan. Jimbo yang sedang dalam perjalanan udara menuju Boston menderita demam tinggi. Seorang anak yang lewat meminta cookies bekas gigitan Jimbo. Namun, ibunya melarang anak tersebut untuk memakannya. Ini penting ya teman-teman, untuk tidak makan dan minum dari wadah bekas orang lain. Sesampainya di bandara, Jimbo dijemput oleh pacarnya. Jimbo pun tumbang tidak lama setelah itu. Dan di tempat lain, sang pemilik toko yang bernama Rudy juga ikut tumbang setelah sebelumnya terinfeksi. Begitu juga dengan dokter yang memeriksa darah Rudy di rumah sakit. Dokter tersebut tertular virus setelah dia secara tidak sengaja memecahkan sampel darah Rudy. Di tempat lain, Robbie yang baru menerima laporan dari bawahannya Lisa mendapati suatu laporan demam yang tidak biasa yang tak dapat didiagnosa oleh dokter setempat. Robbie pun terbang ke Boston untuk menyelidiki kasus tersebut. Robbie pun mengunjungi rumah sakit tempat Jimbo dirawat. Namun, sebelum mendapatkan keterangan dari Jimbo, Jimbo keburu meninggal. Setelah kematian Jimbo, Robbie melaporkan hal ini pada Sam. Sam mengatakan jika dalam waktu 24 jam tidak ada laporan kejadian baru dari kasus wabah ini, itu artinya mereka aman dari wabah. Scene pun berpindah lagi pada kota Cedar Creek. Dokter yang di scene sebelumnya memeriksa darah Rudy pergi ke bioskop pada malam harinya. Di sana, dokter tersebut menularkan virus itu melalui batuk dan bersin.
Setelah 24 jam berlalu, Robbie dan teman-temannya di CDC bersorak gembira karena tidak ada kasus baru di Boston. Namun, tidak berselang lama, Robbie dan teman-temannya menerima sebuah faksi mail yang mengatakan bahwa ada 15 kasus baru di Cedar Creek, California. Setelah itu, kota tersebut menjadi tidak terkendali. Rumah sakit di sana penuh dengan ratusan pasien yang tidak dapat ditangani. Sementara itu, Jenderal Billy pergi ke laboratorium militer dan mencari sebuah serum berkode E1101. Billy mendapatkan arahan dari atasannya untuk segera mengerahkan pasukan militer ke Cedar Creek. Isolasi pun dilakukan langsung oleh pihak militer. Para prajurit memasang garis pembatas dan melarang orang-orang untuk keluar dari rumah. Dan jika ada yang sakit, mereka dapat memasang bendera putih di depan rumahnya agar mendapatkan pertolongan dari pihak militer. Orang-orang tersebut selanjutnya dikarantina secara ketat oleh militer. Robbie dan beberapa orang peneliti dari CDC langsung terjun ke Cedar Creek. Di sana, Robbie juga bertemu dengan Sam yang melakukan perjalanan secara rahasia. Di sebuah rumah sakit di Cedar Creek, Sam menanyakan tentang sebuah serum berkode E1101 yang diberikan oleh para prajurit kepada warga yang terjangkit virus. Ternyata, itu adalah sebuah serum untuk virus Motaba yang telah lama disembunyikan oleh para petinggi militer. Selanjutnya, Sam meminta Sal untuk menguji serum tersebut pada seekor monyet yang sakit. Sementara itu, Sam, Robbie, dan Casey bekerja sama untuk menemukan siapa orang yang pertama kali terjangkit virus tersebut dan dari mana virus tersebut berasal. Mereka menemukan bahwa virus yang merebak di Cedar Creek memiliki perbedaan dengan virus yang membunuh Jimbo. Itu artinya, virus yang berada di dalam tubuh Jimbo telah mengalami mutasi. Mereka juga menemukan bahwa virus tersebut berasal dari seekor hewan. Sam pun melaporkan temuannya pada Billy bahwa virus ini adalah strain baru dari virus Motaba yang dapat menular melalui udara. Di laboratorium, Casey yang mengantuk tidak sengaja membuat baju pelindungnya terkoyak. Hal ini membuatnya tertular virus tersebut. Jenderal Donny memberikan presentasi di hadapan para petinggi Amerika Serikat mengenai seberapa cepat virus Motaba akan menjangkit seluruh Amerika Serikat. Petinggi lain juga menyarankan agar kota Cedar Creek diledakkan, agar virus tersebut tidak sampai menyebar ke seluruh Amerika. Sam menemukan bahwa serum E1101 ternyata sangat efektif untuk mengobati seekor monyet yang terinfeksi virus Motaba. Namun, serum tersebut tidak bekerja saat diberikan kepada masyarakat di Cedar Creek. Casey tumbang dan sesak napas. Robbie, Sam, dan Lisa segera membawa Casey ke ruangan lain untuk diobati. Dan tanpa sengaja, Robbie tertusuk jarum suntik yang dia gunakan untuk mengambil sampel darah Casey. Sam menemui Billy di baraknya. Sam mengatakan bahwa mantan istrinya Robbie sudah tertular virus tersebut. Sementara itu, Sam malah mendapatkan informasi dari Billy bahwa presiden sudah setuju untuk membom seluruh kota. Di perjalanan pulang, Sam mendapatkan telepon dari Sal. Sal mengatakan bahwa dia mengetahui virus tersebut berasal dari seekor satwa yang diselundupkan dari Afrika. Sementara itu di pihak lain, militer telah mengeluarkan perintah untuk menangkap Sam. Namun, Sam dan Sal berhasil kabur dengan menggunakan helikopter. Dalam pelariannya, Sam berhasil menemukan lokasi kapal penyeludup yang membawa monyet selundupan yang diduga sebagai pembawa virus tersebut. Kapal tersebut merupakan kapal Korea Selatan yang bernama Taekook. Di dalam kapal Taekook, Sam menemukan seorang warga Korea yang meninggal akibat virus tersebut. Dan Sam menemukan foto warga Korea tersebut bersama seekor monyet. Setelah menemukan foto monyet tersebut, Sam pergi membajak sebuah stasiun televisi dan menyiarkan berita tentang monyet itu. Barang siapa yang menemukan monyet tersebut, harap segera menelpon nomor yang tertera. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga yang sedang menyaksikan siaran tersebut tiba-tiba menyadari bahwa anaknya bermain dengan monyet yang mirip dengan yang ada di foto. Ditemani Sal, Sam langsung bergerak ke rumah ibu tersebut. Setelah monyet itu ditangkap, mereka segera pergi menuju Cedar Creek agar dapat membuat antiserum dari monyet tersebut. Namun di perjalanan, mereka harus dikejar Jenderal Donny yang sedari awal ingin menangkap mereka berdua.
terjadi kejar-kejaran antara helikopter sang jenderal dengan helikopter Sam. Sam berhasil kabur setelah menembak sebuah misil pengecoh, sehingga Jenderal Donnie berpikir bahwa helikopter Sam telah jatuh di hutan. Setelah sampai di Cedar Creek, Salt berhasil menciptakan serum baru untuk virus Motaba. Serum tersebut langsung diberikan kepada Robbie. Robbie pun berangsur pulih kesehatannya setelah menerima serum tersebut. Namun masalah nggak berhenti sampai di situ. Jenderal Donnie tetap kekeh ingin membom kota Cedar Creek. Mengetahui hal itu dari Salt, mereka berencana untuk mencegat pesawat yang akan menghancurkan kota Cedar Creek. Sam berbicara langsung dengan pilot pesawat pengebom dan berusaha meyakinkan si pilot agar membatalkan misinya. Sam mengatakan bahwa dia memiliki serum yang dapat menyembuhkan penyakit Motaba. Sam dan Salt berencana menabrakkan diri ke pesawat tersebut, namun pesawat itu berhasil menghindar. Melihat keteguhan hati Sam, pilot pesawat memutuskan untuk menjatuhkan bom tersebut di laut. Sementara itu, Jenderal Donnie akhirnya ditahan karena kejahatannya yang merahasiakan serum tersebut. Dan ceritanya pun tamat.